Cinderella sudah menikah dengan pangeran dan hidup bahagia. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa sedih. Dia selalu melakukan kesalahan karena dia tidak memahami peraturan di dalam istana. Kenapa orang-orang di sekelilingku memandangku aneh begitu? Pelayannya bilang kalau pakaiannya tidak cocok untuk dipakai di istana. Dan dia harus pakai pakaian yang cocok untuk seorang putri. Jadi itu alasannya kenapa mereka semua memandangi. Sekarang aku mengerti. Cinderella tidak mengetahui peraturannya, jadi dia melakukan kesalahan lagi saat makan malam. Dia mencelup rotinya ke dalam sup dan menghirupnya. Yummy, ini enak sekali. Saat dia tidak bisa memotong daging di piringnya dengan pisau, Sarah yang duduk di sebelahnya memberitahunya. Kau boleh makan daging dengan tanganmu, tidak perlu malu. Cinderella mempercayai Sarah dan mengambil daging itu dengan tangannya dan memakannya. Tapi semua orang yang berada di meja itu menertawakannya. Menjijikkan sekali. Sangat memalukan seorang putri tidak tahu tata cara makannya di atas meja. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Suatu hari ketika sedang duduk di taman istana, dia mendengar suara. Putri, kenapa kau bersedih? Siapa kau? Kau dari mana? Aku Pofu. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di istana ini. Aku tahu semua hal yang harus diketahui tentang istana ini. Oh iya? Mungkin kau bisa membantuku? Apa benar kau ingin bantuan dariku? Aku tidak tahu peraturan istana ini. Sarah juga sering membohongiku supaya aku melakukan kesalahan. Apa yang harus kulakukan? Itu gampang. Kau harus pergi ke sekolah untuk putri. Sekolah untuk putri? Itu ide yang sangat bagus. Terima kasih banyak, Pofu. Kau ini baik sekali. Dengan begitu, sudah diputuskan Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Dia tidak akan bisa apa-apa di sana. Apa yang harus kita lakukan? Hahaha. Kau akan pergi ke sekolah itu juga dan melakukan apa yang kuperintahkan. Di hari pertama sekolah, para murid akan diajari cara berjalan. Cinderella sangat terkejut melihat Sarah ada di kelas yang sama. Oh, Sarah, kenapa kau ada di sini? Sebagai seorang wanita terhormat, aku harus terus mengembangkan diriku. Ingat, akan ada ujian bagaimana cara membawa diri di akhir kelas nanti. Semoga berhasil. Cinderella tidak akan bisa lulus ujian itu. Ambil bubuk ini dan tuang ke pakaian yang dia pakai. Bubuk apa ini? Hahaha, bubuk gatal. Hahaha. Jangan tunjukkan ke siapapun. Oh, tidak. Mereka ingin mengganggu Cinderella. Tidak akan kubiarkan. Sebuah gaun putri yang mewah dan indah sudah disiapkan untuk Cinderella. Diam-diam Sarah masuk ke dalam kamar itu dan menaburkan bubuk gatal ke gaun milik Cinderella. Oh, tidak. Aku harus melakukan sesuatu sekarang juga. Akhirnya, tiba waktunya untuk melakukan ujian dan Cinderella berjalan dengan keanggunan seorang putri dengan gaun indahnya.
Kenapa dia tidak merasa gatal? Kau sudah menaburkan bubuk gatalnya? Sudah, tapi aku juga tidak mengerti. Saat giliran Sarah, dia tidak bisa berjalan dengan baik karena dia merasa gatal dan terus menggaruk. Jadi dia tidak lulus. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Pofu, apa yang kau lakukan? Aku datang untuk melihatmu. Selamat. Cara jalanmu indah. Kau memang lahir untuk menjadi seorang putri. Apa yang terjadi dengan Sarah? Dia menggaruk badannya dan tidak bisa jalan. Aku merasa kasihan dengannya. Karena Sarah telah menaburkan bubuk gatal ke gaunmu. Tapi aku sudah membersihkan gaunnya dan menaburkannya ke pakaiannya. Dia menerima hukuman yang pantas untuknya. Sekarang aku mengerti kenapa dia tidak datang ke sekolah. Dia ingin aku gagal. Iya, jadi kau harus hati-hati dengan mereka. Ujian selanjutnya etika di meja makan. Putri-putri dari negara tetangga juga akan datang dan menjadi tamu kehormatan dalam acara makan malam. Kali ini jangan sampai kau melakukan kesalahan. Gadis ceroboh. Cinderella tidak boleh lulus ujian ini. Jadi apa yang harus kulakukan? Tuang cairan ini ke dalam supnya. Mereka sedang merencanakan sesuatu lagi. Mereka tidak pernah menyerah. Akhirnya tiba waktunya untuk acara makan malam. Semua orang duduk di tempatnya masing-masing. Cinderella menyambut para putri. Selamat datang para putri. Sungguh suatu kehormatan bisa menerima kalian. Semuanya duduk di meja dan mulai menikmati hidangan yang disajikan. Sarah mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menuangkan isinya ke dalam sup Cinderella tanpa sepengetahuan siapapun. Oh tidak, aku harus memperingati Cinderella. Oh, itu Pofu. Apa dia sedang menunjuk ke arahku? Cinderella mengerti apa yang Pofu coba katakan kepadanya. Dan dia menukar mangkuk sup miliknya dengan Sarah tanpa sepengetahuan siapapun. Tidak, jangan. Berhenti, jangan diminum. Oh tidak. Akhirnya Cinderella berhasil lulus semua ujian dan dia menerima sertifikat kelulusan dari sekolahnya. Aku tidak akan bisa melakukan semua itu tanpamu. Terima kasih. Aku akan selalu membantumu, Tuan Putri.